Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, terutama di mana kita masih bisa untuk beraktivitas, untuk melaksanakan perkuliahan dengan sistem daring. Salam dan salawat kepada junjungan Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama lembaga Rado Research Center dengan program pembelajaran mata kuliah teori probabilitas yang pada tahap ini telah memasuki subtema menghitung titik sampel jilid 3 dan aplikasinya pada peluang. Nah, kalau kita ingin mereview pertemuan 1 dan pertemuan 2 yang lalu, kita telah lihat beberapa teknik untuk menghitung titik sampel. Di antaranya adalah jika terdapat N1 eksperimen dengan M titik sampel dan diikuti dengan N2 eksperimen dengan N titik sampel, maka keseluruhan titik sampel yang terjadi adalah M kali N. Dan jika diperluas hingga menjadi N3 eksperimen dengan P titik sampel, maka keseluruhan titik sampel yang mungkin terjadi adalah M kali N kali P. Juga kita telah melihat bagaimana menentukan jumlah susunan dari N objek yang berbeda. Kita telah melihat bagaimana peranan bilangan faktorial untuk menentukan jumlah susunan dari N objek yang berbeda. Juga kita telah melihat bagaimana jika dalam N objek tadi terdapat bagian yang sama, ada N1 yang sama, N2 yang sama, maka kita telah lihat bagaimana cara untuk menentukan susunan objek yang berbeda dengan ada sebagian objek yang sama. Juga kita telah melihat bagaimana objek yang berbeda akan kita susun jika objek tersebut boleh muncul berulang. Kita juga telah lihat bagaimana ketiga teori tersebut kita kupas pada pertemuan yang kedua. Nah, kali ini kita akan memperdalam sedikit beberapa teori yang telah kita bahas pada beberapa konsep menghitung sampel sebelumnya. Kita telah melakukan pertemuan 1, pertemuan 2, dan kita juga ada baiknya untuk melihat, mempertajam beberapa konsep. Oke. Nah, pada contoh soal berikut misalnya, di sini ada kasus tabrak lari, di mana seorang saksi menyatakan bahwa ada 6 objek dalam nomor polisi atau plat, di mana 3 yang pertama saksi memastikan adalah berisikan huruf R, L, dan H. Sedangkan 3 objek sisanya itu yang pertama berupa angka. Angka itu dipastikan angka 5 dan 2 angka yang terakhir saksi lupa. Oleh sebab itu, untuk memberikan gambaran kepada polisi berapa jumlah yang mungkin kendaraan yang menabrak tadi, itu akan kita selesaikan dengan menggunakan persamaan matematis. Seperti berikut itu. Kita lihat di sini ada 3 peristiwa. Ada N1 peristiwa untuk angka yang pertama dan N2 peristiwa untuk angka yang kedua,
dan N3 peristiwa untuk angka yang ketiga. Nah, kalau dalam soal tadi saksi tidak pasti ketiga-tiga nomor, kalau soalnya dirubah, saksi tidak pasti dengan ketiga-tiga nomor yang ada, maka jawabannya pastilah merupakan perkalian menurun. 10 kali 9 dikali 8. Kenapa harus perkalian menurun, bertingkat menurun? Karena ada konsep bahwa saksi menyatakan bahwa angkanya berlainan. Nah, gitu. Nah, sekarang permasalahannya bukan begitu. Permasalahannya angka pertama saksi yakin itu angka 10. Angka 5, maaf. Oleh sebab itu, maka N1 eksperimen itu menjadi 1. Dan X2 eksperimen tetap 9, X3 eksperimen tetap 8. Sehingga hasil jawaban tadi menjadi 1 kali 9 kali 8 sama dengan 72. Oke, sangat jelas ya, sangat jelas sekali. Oke, jadi kalau begitu artinya polisi dapat memetakan bagaimana kekuatan yang harus diturunkan di lapangan untuk menentukan 72 mobil atau kendaraan yang memiliki plat nomor dengan 3 di depan berupa huruf RLH dan setelahnya itu diikuti oleh angka 5. Pasti polisi punya kekuatan untuk menentukan atau menangkap dengan jumlah yang telah kita petakan tadi menjadi 72. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan penajaman berikut. Kita akan lanjutkan dengan melakukan penajaman dengan soal yang berikut. Kalau tadi kita masih menghitung berapa kemungkinan mobil yang dapat dicari, sekarang kita akan masuk kepada contoh yang berikut. Nah, sekarang soal begini. Akan dibentuk 3 bilangan dari 7 bilangan, yaitu bilangan 0, 1, 2, hingga 6. Dengan syarat katanya angka pertama tidak boleh 0 dan bilangan tadi, 3 bilangan tadi adalah bilangan ganjil. Kalau soalnya tidak ada embel apa-apa, contohnya jika soalnya hanya berbunyi, tentukan bila 3 bilangan yang dibentuk dari bilangan 0 sampai 6. Ya terserahlah mau bilangan 0 boleh muncul di awal atau tidak, yang paling penting tidak ada embel apa-apa. Tentu jawabannya pasti ada N1 peristiwa. Di sini ada 7 bilangan, N2 peristiwa, 6 bilangan, dan N3 untuk N1 eksperimen ada 7 titik sampel, yaitu bilangan 0 sampai 6. N2 eksperimen ada 6 titik sampel karena dia perkaliannya menurun. Dan untuk N3 eksperimen ada 5 titik sampel. Jadi kalau tidak ada embel-embel apa-apa, jawabannya adalah 7 kali 6 kali 5. Tetapi permasalahannya adalah ada embel-embelnya, di mana dia harus bilangan ganjil dan harus angka pertama tidak boleh 0. Nah, kalau begitu, semula angka 7 muncul pada N1 eksperimen itu tinggal menjadi 5. Kenapa? Karena bilangan 0 telah kita kurangkan. Dan bilangan ganjil telah muncul di bilangan terakhir. Kita tahu syarat bilangan ganjil, angka terakhirnya harus bilangan ganjil. Yaitu bilangan terakhirnya itu pasti muncul salah satunya adalah 1, 3, dan 5. Oleh sebab angka pertama tidak boleh 0, tinggal 6, lalu dikurangi lagi angka yang telah muncul pasti di akhir. Jadi tinggal 5. Nah,
Kalau begitu, di sini tadi kan 6, kenapa 5? Sama jawabannya. Karena di akhir telah muncul juga 1, jadi tidak boleh sama. Maka dia tinggal 5 juga. Maka terakhir 3 karena bilangan ganjil ditandai dengan angka terakhir bilangan ganjil. Kita tahu ada 3 bilangan ganjil di sini, yaitu 1, 3, dan 5. Oleh sebab itu maka jawabannya menjadi 5 kali 5 kali 3. Sekali lagi saya ulangi, di sini kalau tidak ada embel apa-apa menjadi 7. Tetapi kita tahu ada syarat tidak boleh 0, hilang 1, tinggal 6. Lalu di bilangan terakhir juga telah muncul salah satu bilangan ganjil. Karena dia tidak boleh sama, maka di depan pun harus dikurangi 1 lagi. Tinggal 5. Di tengah begitu juga, yang seharusnya 6, karena di belakang telah muncul bilangan ganjil, maka 6 tadi dikurangi lagi menjadi 5. Alasan mengurangi agar tidak terjadi pengulangan. Oke. Jadi kita harus cerdas berpikir. Kita harus memahami karena kita orang matematik. Kita harus tahu dengan apa yang kita jawab. Oke. Oke? Saya rasa jelas ya, tidak susah. Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan teori berikut. Jadi kita telah lihat berbagai macam penajaman konsep, saya rasa itu sudah mantap ya. Oke, sekarang kita lanjut bentuk menghitung titik sampel. Nah, kita tentu pernah tahu bagaimana cara menyusun 4 objek yang berbeda. Tentu kalau ada huruf A, B, C, D, kita akan susun menjadi 4-4, tentu akan menjadi BCDA, DCBA, dan seterusnya. Menurut konsep tentu kita hitung dengan perkalian menurun. Oke? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau disebut dengan 4 faktorial sama dengan 24. Nah sekarang kita pernah mendengar adanya 4 objek ini. Jadi 4 objek ini, kita lihat 4 objek ABCD ini. Jadi 4 objek, ada A, ada B, ada C, dan ada D, akan kita susun menjadi 2-2. Seperti menjadi AB, AC, AD, BA, BC, BD, dan seterusnya. Artinya dari 4 objek yang ada akan kita susun menjadi 2-2. Di mana kita tetap membedakan antara AB dan BA. Jadi AB dan BA itu tetap kita hitung. Jadi ada AB, AC, AD, jadi AB dan BA meskipun objeknya sama tapi letaknya berbeda. Itu kita anggap berbeda. Itu disebut dengan permutasi. Dengan rumusan permutasi, dengan notasinya NPR, dengan rumus N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Yang pasti N besar atau sama dengan R. Itu yang pasti. Oke? Jadi konsepnya jelas. Jika ada 4 objek, ingat objek yang berbeda, A, B, C, D, akan kita susun menjadi R objek, di mana R itu kecil atau sama dengan N, maka kita akan dapatkan sebuah formula N permutasi R, yaitu N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Ingat, dalam permutasi, AB dan BA dianggap berlainan. Meskipun objeknya sama, tapi susunannya berbeda. Tetap dihitung objek yang berbeda. Disebut dengan permutasi. Nah, lalu ada juga teori yang sama, tetapi AB dan BA tadi dianggap sama. Jadi dihitung satu saja AB dan BA. Itu yang kita sebut sebagai kombinasi. Jadi ada permutasi dan ada kombinasi.
Kalau kombinasi A, B dan sama, konsepnya sama, jika ada huruf objek yang berbeda, ingat konsepnya dari objek yang berbeda akan disusun menjadi R, di mana R itu kecil sama dengan N, dengan catatan AB dan BA itu dianggap sama dan dihitung satu saja. Jadi kalau begitu, ini disebut kombinasi dengan catatan rumusan bahwa N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Jadi kalau kita lihat pembeda antara permutasi dan kombinasi adalah pada permutasi AB dan BA dianggap berlainan, sedangkan pada kombinasi AB dan BA dianggap sama, dihitung menjadi satu objek saja. Nah, tentu saja dalam aplikasinya nanti, dalam menjawab soal, kita harus paham untuk membedakan kapan dia dihitung permutasi, kapan dia dihitung dengan kombinasi. Memilih 2 huruf dari 4 huruf yang ada itu merupakan permutasi. Kenapa? Karena AB berbeda dengan BA. AB dibaca ab, BA dibaca ba. Kan gitu konsepnya. Sama memilih angka, menyusun atau menyusun 2 bilangan dari 6 bilangan. Tetap permutasi. Kenapa? Bilangan 1, 2 berbeda dengan 2, 1. 1, 2, 12, 2, 1, 21. Makanya kalau menyusun bilangan, menyusun angka itu disebut permutasi. Tapi kalau memilih 2 orang dari 4 orang yang akan ditugaskan sebagai penjaga ronda, tentu itu kombinasi. Ya kalau petugasnya A dan B sama saja dengan B dan A, itu juga orang petugasnya. Mana mau mereka disuruh berulang-ulang. Kan gitu ya. Jadi kalau menyusun panitia, menyusun jumlah piket, itu biasanya kombinasi. Nah, tetapi ada yang lebih menarik dalam matematika ini, harus pemikirannya itu jauh ke depan. Ada beberapa hal yang harus kita pahami secara mendalam sebelum kita menjawab soal itu dengan baik. Contoh mungkin diberikan seperti contoh yang menarik yang kita dapatkan dalam sebuah buku yang 6 itu pastinya. Nah, dari soal ini kita lihat ada 3 pekerja yang akan dipilih, oke? 3 pekerja yang akan dipilih secara acak tanpa pengembalian dari 30 pekerja. Nah, katanya orang yang terpilih pertama itu mendapat uang $100 dan orang yang terpilih kedua dapat $50 dan orang yang terpilih ketiga terdapat $25. Pertanyaannya tentu berapa banyak yang dapat, susunan yang dapat dilakukan dalam memilih 3 orang seperti ini. Nah, seperti jawaban kita sebelumnya, kita mengatakan bahwa memilih R orang dari N orang, itu selalu menggunakan kombinasi. Tapi faktanya di lapangan ternyata dalam soal ini dihitung dengan menggunakan permutasi. Yang seharusnya kombinasi 310, tapi di sini permutasi 310. Kenapa? Karena ada embel-embel soal. Yang pertama dapat 100, yang kedua dapat 50, yang ketiga dapat 25. Jadi memilih ABC itu berbeda dengan BAC. Dalam konsep kombinasi dia kan dihitung sama, tapi permutasi dia dianggap beda. Kenapa? Bedanya kenapa?
Karena ABC, A muncul pertama, A dapat $100. Tapi pada BAC, A muncul yang kedua. Makanya A dapat $50. Nah, disinilah kita sebagai orang matematik itu harus jeli gitu. Kita harus jeli. Jadi kepada mahasiswa, orang matematik itu adalah orang yang kritis. Orang yang berpikir tajam. Ya wajar saja, karena tiap hari dapat soal, kerjakan. Dapat soal, kerjakan. Itu aja hari-hari hidupnya. Dikasih masalah, selesaikan. Dikasih masalah, selesaikan. Jadi kita harus cepat tanggap dengan soal-soal seperti ini. Jadi seperti contoh 28 itu, yang tepat itu menggunakan permutasi, bukan kombinasi. Tetapi jika tidak ada embel-embel, yang pertama muncul dikasih $100, yang kedua dikasih $50, yang ketiga dikasih $25, pasti jawabannya 30 kombinasi 3. Oke, sekali lagi. Tapi karena ada embel-embel, yang pertama dapat 100, yang kedua dapat 50, yang ketiga dapat 25, maka memilih ABC itu berbeda dengan BAC. Di mana bedanya? Kalau ABC, A-nya mendapat 100 karena A di depan. Tapi kalau BAC, A-nya dapat 50 karena A-nya nomor 2. Jadi kalau ABC dan BAC dianggap berbeda, maka dia permutasi. Oke. Dan contoh nomor 2, itu nomor 2 itu contoh biasa itu. Dapatkan 5 cara memilih 2 applicants dari 5. Oke, memilih 2 orang dari 5. Ini yang dikatakan tadi tanpa embel apa-apa. Ya jawabannya 5 kombinasi 2. Oke. Jadi sekali lagi saya selalu menyampaikan, saya sudah mengirim ada 6 buku yang saya kirimkan dalam soft PDF, dalam soft copy dengan format PDF. Lalu banyak-banyaklah baca soal. Banyak-banyaklah membaca. Jadikan hari-hari di rumah selama sistem daring ini untuk mempertajam otak. Dengan sering membaca buku. Jawab soal. Oke, jelas ya? Saya rasa jelas. Oke, kita lanjutkan teori berikut. Semakin lama semakin asik, jadi tidak semudah yang saudara bayangkan dalam menjawab soal-soal yang ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini contoh sama aja. Oke. Dari sebuah grup 5 wanita dan 7 laki-laki, berapakah banyak panitia yang dapat disusun dengan 2 wanita dan 3 laki-laki. Jadi di sini ingat, di sini hubungkan dengan N1 eksperimen dan N2 eksperimen. N1 eksperimen adalah memilih 2 wanita dari 5 wanita. Ini N1 eksperimen. Oke, memilih 2 wanita dari 5 wanita. Sedangkan N2 eksperimennya adalah memilih 3 pria dari 7 pria. Jadi ingat konsep di awal menghitung titik sampel. Jika ada N1 eksperimen diikuti oleh N2 eksperimen, maka hasil keseluruhannya adalah dikalikan. Maka kombinasi 52 dikali kombinasi 73. Nah, ingat, menghitung titik sampel ternyata dalam satu soal bisa digabungkan penyelesaiannya. Kita lihat dalam satu soal yang sangat sederhana ini, ternyata ada 2 rumus menghitung titik sampel yang kita lakukan. Yang pertama, kita memahami konsep ini adalah konsep kombinasi karena dia memilih 2 wanita dari 5 wanita dan memilih 3 wanita dari 3 pria dan 7 pria. Dan konsep kedua, jika N1 eksperimennya memilih 2 wanita dari 5 wanita dan N2 eksperimennya adalah memilih 3 pria dari 7 pria. Maka konsep menghitung titik sampel ternyata bisa
bercampur bisa digabungkan untuk menjawab satu soal. Satu pengalaman baru lagi yang harus saudara pahami. Jadi banyak pengalaman yang akan saudara temui jika saudara banyak membaca buku. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang partisi. Nah, partisi ini begini. Kita jika ada N objek, oke, di mana ada N objek, jika ada N eksperimen, akan kita partisi menjadi N1 eksperimen, N2 eksperimen, dan N3 eksperimen, di mana N1 tambah N2 tambah NK itu harus syarat wajibnya menjadi N. Oke, jika N eksperimen terdiri dari titik sampel nih, kita lihat di sini, the number of way, kita menentukan partisi. Jika kita ingin mempartisi sebanyak K dari N objek, di mana setiap partisi itu berisi N1 objek, partisi 2 berisi berisi dari N2 objek, dan partisi ke K berisi NK objek, dengan catatan N1 ditambah N2 ditambah seterusnya sampai NK itu harus sama dengan N. Oke, kalau kita lihat di sini contoh soalnya, katanya di sini kantor polisi dalam kota yang kecil katanya terdiri dari 10 petugas. Oke. Jika departemen polisi itu mempunyai 5 tempat untuk berpatroli, oke. 2 jika polisi itu 5 officer untuk patrolling the street, 2-nya full time dan 3-nya officer dekat stasiun, berapa jumlah divisi dari 10 petugas tadi dalam 3 grup yang mungkin. Jadi begini caranya. Jadi maksud soal ini, ada dalam satu kantor polisi di tempat yang kecil, katakanlah di suatu kelurahan atau apa, kita tidak tahu, entah polsek, entah apa namanya, kita tidak tahu, hanya terdiri dari 10 petugas. 10 petugas ini akan ditempatkan dalam 3 bagian bidang kerja atau unit kerja. Yang pertama adalah di jalanan, oke, patroli jalanan. Yang kedua yang pertama pada jalanan, yang kedua pada stasiun, yang ketiga pool ya, yang kedua 2 orang working full time, yang ketiga mungkin dia tidak full time. Jadi kalau begitu, berapa banyak orang ini atau berapa banyak grup yang mungkin, berapa banyak orang akan kita letakkan ke dalam grup. Jadi artinya jika ada grup pertama berisi 5, yaitu grup jalanan yang bertugas di jalanan, dan grup yang kedua berisi 2 petugas yang bekerja full time di suatu stasiun, dan grup ketiga berisi menjadi 3 officer, di mana 3 tambah 2 tambah 5 itu tetap 10. Artinya yang akan dihitung ini apa? Jika ingin berpindah tugas, misalnya polisi yang 2 orang polisi yang akan pindah, contoh misalnya 2 polisi yang akan pindah, misalnya 2 polisi yang bekerja pada full time ini jenuh, bosan, dia ingin bekerja di jalanan, tentu kalau satu pindah ke yang 5, tentu yang 5 ini harus pindah salah satunya mengisi kepada yang full time di stasiun. Artinya berpindah-pindahnya untuk orang dalam setiap divisi atau dalam setiap grup tidak menjadi masalah, asal tetap menjadi 5. Oke, jika 2 orang pindah, 1 orang pindah ke yang tidak full time, 1 orang lagi pindah ke yang ke full time, maka di sini 1 orang harus pindah juga.
Dan satu orang juga. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat dalam soal ini, ada 10 orang, saya ulangi lagi biar jelas, ada 10 petugas yang akan kita tempatkan kepada 3 grup. Grup pertama, patrolling the street. Mungkin dia bertugas patroli di jalan raya. Sedangkan 2 orang dia bekerja full time, penuh waktu di stasiun, dan 3 orang mungkin dia tidak penuh waktu di stasiun. Oke. Nah, sekarang syarat partisi ini, jika titik sampel pada grup 1 ada 5 orang, kita jumlahkan dengan titik sampel pada grup 2 orang, dan pada titik sampel grup 3 orang, kita jumlahkan, dia harus tetap 10. Nah, kalau seperti ini, rumus untuk partisi bisa dilakukan, yaitu 10 faktorial, ini dia 10 faktorial, dibagi 5 faktorial, dikali 2 faktorial, dikali 3 faktorial. Jadi, yang dimaksud dengan 2520 possible division atau divisi yang mungkin itu apa? Artinya divisi 1 mungkin tetap pada soal semula. Divisi kedua yang mana orangnya? Yang 5 ini satunya pindah ke 2, dan karena di sini telah menjadi 3, dan dia harus pindah salah satunya juga ke dalam 5. Sehingga dia kembali menjadi 5. Tetapi orangnya telah berbeda. Itu divisi kedua. Divisi ketiga mana pula? Mungkin di sini 3 ini 2-nya pindah ke 1, pindah ke yang full time, 1 lagi pindah ke patroli jalanan, dan yang patroli jalanan dia harus pindah juga ke sini sebagai pengganti, dan 1 orang dari full time juga harus pindah sebagai pengganti. Yang poin yang penting adalah berpindahnya anggota atau officer dalam grup tadi tetap menjamin jumlahnya selalu 5, 2, dan 3. Oke, itu yang dimaksud dengan terjadinya partisi. Jadi partisi ada 2520 possible division. Itu disebut dengan partisi. Jadi partisi itu adalah kita membagi end object itu ke dalam beberapa partisi atau grup, di mana titik sampel setiap grup itu kalau kita jumlahkan dia masih sama dengan jumlah titik sampel semula. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Oke, kita lanjutkan soal berikut. Jadi semakin lama kalau kita lihat semakin seru pembahasan soal-soal kita ini. Kita lanjutkan. Nah, di sini ini dia kembali ada tugas, tapi jangan tidak usahlah kita share lagi tugasnya ke dalam channel YouTube. Saya yakin itu hanya akan memperberat mahasiswa saja untuk menchannelkan di YouTube. Sekarang tugasnya tetap, tapi tulis di kertas, foto, kirim ke grup WA kita. Kirim nama kelas dan nomor mahasiswa. Jadi ada beberapa soal yang saya berikan, seperti soal 235, 241, dan 2.43. Ini nanti harus saudara kerjakan. Seperti soal nomor 2.35, ada 6 penerbangan dari New York ke California, dan ada 7 penerbangan dari California ke Hawaii setiap harinya. Jadi pertanyaannya adalah berapa
perbedaan berapa banyaknya penerbangan yang berbeda yang dapat dilakukan kita menuju dari New York ke Hawaii. Ingat, ada N1 peristiwa dari New York ke California dan ada N2 peristiwa dari California ke Hawaii. Oke. Itu soal nomor 235. Dan sama dengan soal 241 juga, ingat, how many different 7 digits telepon? Ada 7 digit yang dapat disusun jika angka pertama tidak boleh nol lah. Itu sudah kita bahas tadi. Oke. Dan juga nomor 243. Jadi tugas ini silakan dikerjakan. Lalu cukup tulis di kertas, dipoto, kirim ke WA. Tidak perlu share melalui channel YouTube, karena saya yakin itu hanya akan memberatkan mahasiswa, terutama dalam masa pandemi ini akan keberatan dalam memberi pulsa. Itu tugas yang berikut. Jadi tugas pada pertemuan ke-1 itu kita lihat rata-rata nomor 1 benar semua dan rata-rata nomor 2 salah semua. Dan kita harapkan soal berikut yang 2.35, 241, dan 243 mahasiswa dapat benar semua. Nah, sekarang muncullah aplikasi. Bagaimana kita mengaplikasikan hitungan-hitungan titik sampel tadi dalam menghitung peluang. Nah, kita masuk ke dalam bagian aplikasi. Nah, saya selalu dalam mengajar mengingatkan dalam menghitung peluang ini, pastikan terlebih dahulu saudara mengenal ruang sampel. Jadi jangan dibalik, jangan mengenal event dulu. Pastikan dalam soal itu baik-baik apa ruang sampelnya, apa sampel space-nya. Ingat, sampel space seluruh kemungkinan yang terjadi dapat dihitung dengan menggunakan kita telah menggunakan berbagai rumus dalam menentukan titik sampel. Setelah kita kenal pasti ruang sampel, baru kita mudah mengenali peristiwa. Karena rumus peluang, sekali lagi kita telah bahas menurut beberapa buku, rumus peluang itu adalah titik sampel dari event peristiwa dibagi dengan titik sampel dari ruang sampel. Jadi perhatikan baik-baik rambu-rambu yang saya berikan agar saudara tidak sesat dan selamat sampai tujuan. Tidak mudah memang untuk memahami peluang ini, tapi kalau sering mendengar, sering membaca, tidak ada suatu kesulitan yang akan saudara hadapi. Contoh misalnya, bila suatu permutasi dari kata putih diambil secara acak, cari peluang bahwa permutasi itu berawal dengan huruf mati. Oke, yang pertama, dan peluang huruf mati dan hidup muncul secara bergantian. Oke, ingat, permutasi. Permutasi itu artinya memilih 5 dari 5 juga permutasi. Kita mengatakan tadi memilih R dari N. R itu syaratnya kecil sama dengan N. Jadi kalau ada memilih 5 dari 5, yaitu dia juga permutasi. Nah, sekarang kita lihat. Bila suatu permutasi dari kata putih diambil secara acak, cari peluang bahwa permutasi itu berawal dengan huruf mati. Itu yang A. Dan yang B-nya, berapakah peluang huruf mati dan hidup muncul secara bergantian. Nah, sekarang kita lihat baik-baik soal ini. Kita cerna baik-baik. Apa yang menjadi ruang sampel? Apa yang menjadi peristiwa? Kalau yang menjadi ruang sampel, pastilah seluruh kata, seluruh permutasi yang dihasilkan dari putih. Mungkin putih, mungkin pituh, mungkin hitup, mungkin iut, dan segala macamnya. Menyusun 5 objek dari 5 atau mengambil 5 permutasi 5, itu artinya adalah melaksanakan 5 permutasi 5. Apa dia? 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 5 faktorial.
5 faktorial per 1. Atau dengan rumusan yang di awal menyusun objek dari kata putih. Karena putih itu kan berbeda. PUTIH itu kan berbeda seluruhnya. Jadi berapa banyak susunan dari kata putih bisa dihitung dengan 5 faktorial seperti konsep semula. Menyusun objek yang berbeda. Atau kita hitung dengan menggunakan 5 permutasi 5. Nah, terserah, sama saja. 5 faktorial dengan 5 permutasi 5 hasilnya segitu juga. Nah itu yang dikatakan sebagai ruang sampelnya. Semua susunan kata yang dapat dibentuk dari kata putih itu adalah menjadi ruang sampel, sampel space. Sedangkan peristiwanya adalah kita pilih dari kata-kata dari ruang sampel tadi yang di depannya itu hanya huruf, yang di depannya itu huruf mati. Mungkin putih, mungkin petiuh, huruf mati itu PTH. Sekarang saya tanya, mana banyak event peristiwa atau ruang sampelnya? Ya pasti banyak ruang sampel. Ruang sampel dia tidak membagi huruf di depannya itu mati atau hidup. Semuanya itu ruang sampel, semua susunan yang terjadi. Tapi kalau peristiwa itu sebagian dari ruang sampel tadi, sebagiannya apa? Dari seluruh kata tadi yang menjadi peristiwa hanya di depannya itu huruf mati. Contoh mungkin putih itu sendiri, apalagi pituh. Kalau T di depan apa dia? Tupih, tipuh. Kalau H di depan hitup, hutip, hiput, dan seterusnya. Jadi kalau begitu ruang sampelnya berapa? Pasti 5 faktorial. Jadi sekarang peristiwanya lagi. Kalau ingat rumus peluang adalah peristiwa dibagi ruang sampel. Pembaginya sudah pasti 120 karena ruang sampelnya 5 faktorial. Sekarang peristiwanya bagaimana? Nah, sekarang coba lihat cara menghitungnya. Jadi dari kata putih, kalau dari kata putih, tentu huruf mati itu ada 3 yang di depan. Ada P, ada T, ada H. Sekarang kita keluarkan P di depan. Kalau P-nya di depan, tentu yang setelah P itu hanya ada huruf U, T, I, H. Nah, berapa banyak susunan yang terjadi kalau P tetap di depan? Tentu kita menggunakan rumus tadi. Gimana? Kalau ada 5 kotak, di depannya tentu 1, di belakangnya berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa 4? Karena dia tinggal 4. Karena 1 telah diambil. Ingat kalau tidak ada embel apa-apa tadi kan 5 kali 4 kali 2 kali 1. Tetapi embel-embelnya yang pertama P di depan. Kalau P di depan berarti titik sampel N1 eksperimen itu 1. Dan titik sampel eksperimen kedua itu 4. Titik sampel eksperimen ketiga 3. Titik sampel eksperimen keempat itu 2. Titik sampel eksperimen kelima 1. Jadi berapa yang kalau P di depan? 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 24. Begitu juga kalau T di depan. Kalau T di depan, di belakang tinggal apa saja? Huruf P, U, I, dan H. Hanya huruf itu saja. Berapa banyak susunan P, U, E, H ini? Tentu sama. 4 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial. Kali 1. H begitu juga. 1 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu kita jumlahkan 24 tambah 24 tambah 24 berarti 72 per 120. Wah.
Itu baru soal yang mantap. Yes. Disitulah matematika Anda teruji. Kepala Anda itu diuji dari memahami soal seperti ini. Bukan mudah menjadi orang matematik. Makanya orang takut dengan matematik karena hitungan-hitungan kompleks seperti ini. Saudara bayangkan, jika setiap hari saudara memahami permasalahan kompleks, suatu saat nanti Anda akan menjadi pemikir yang tangguh. Matematik loh, jangan macam-macam loh dengan matematik. Gue matematik, jangan takut. Tak ada kerja pun lo nanti di masa depan, tapi otak lu encer, membuka peluang kerja. Lu berpikir kritis bro, dengan nilai menengah matematik lo, jangan takut. Jangan lu lihat soal ini yang gue terangkan tadi, luar biasa. Oke, gue nggak mau ulang lagi, lu ulang aja nanti video, kan sudah dalam bentuk video kita ajar. Oke, karena takut gue sendiri lupa nanti yang gue jelaskan tadi. Oke bro, you harus tangguh jadi orang matematik bro. Jangan cengeng. Ingat, pastikan you kenal ruang sampel, pastikan you kenal event bro. Oke, kita lihat contoh berikutnya bro. Contoh berikutnya. Kita akan lihat contoh berikutnya lagi. Jadi, sekali lagi saya selalu menyatakan bahwa dalam matematik ini pastikan saudara mengenal ruang sampel dan peristiwa. Oke bro, kita lihat lagi. Coba lihat. Dalam setangan pemain poker terdapat 5 kartu. Hitunglah peluang terdapatnya 3 as dan 3 jack. Nah ini bro. Coba perhatikan bro keterangannya. Ruang sampel sekarang dalam sekotak kartu itu ada 52 bro. Nah, 52, lu ingat bro. Dari 52 itu, yang menjadi ruang sampelnya bro, 5 yang you ambil dari 52 kartu itu. Karena yang menjadi ruang sampelnya bro, 5 kartu di tangan pemain poker. Jadi kalau begitu, dalam bayangan you ini, you harus ingat, yang menjadi ruang sampelnya adalah berapa banyak kemungkinan 5 kartu yang you ambil dari 52. Itu dia. Jadi ruang sampelnya bukan sekotak kartu bro, ngawur lo. Saya udah berkali-kali ngajar contoh ini bro. Belum ada yang pernah benar dalam memikirkan konsep ruang sampelnya. Ingat, sekali lagi saya meminta, pastikan you semua, you paham dengan ruang sampel. Nah, kalau dikatakan dalam tangan poker terdapat 5 kartu bro, artinya apa? You memilih 5 kartu dari 52 kartu. Ingat, memilih R objek dari N objek bro, artinya kombinasi bro. Jangan permutasi, kalau permutasi tak gorok lu bro. Jadi ruang sampelnya apa? 52 kombinasi 5. Ini bro ruang sampel. Nah sekarang bro, peristiwanya apa? 5 kartu tadi yang diinginkan itu hanya 2 as dan 3 jack. Jadi artinya apa bro? Ingat, ada N1 peristiwa memilih dari 2 as, memilih 2 as dari 4 as. Ingat bro, as itu ada 4 bro. Jangan salah. Jadi memilih 2 as dari 4 as itu N1 peristiwa bro. Lalu N1 eksperimen, maaf gue salah. Ingat, N1 eksperimen memilih 2 as dari 4 as. Dan N2 eksperimen memilih 3 jack dari 4 jack.
Jika N1 ada titik sampel, N2 titik sampel, maka semua kemungkinan yang terjadi adalah N1 kali N2. Gila nak bro. Satu soal tuh jawabannya semua rumus titik sampel tuh kita pakai bro. Nah itu yang saya inginkan. Jadi saya inginkan saudara banyak membaca. Memahami konteks soal dengan baik. Jangan sembarang jawab. Pahami dengan baik. Jadi kalau begitu jawabannya berapa? Ruang sampelnya ada 2 jutaan, datangnya dari 52 kombinasi 5, itu pasti angka di bawahnya, ingat. Rumus peluang selalu peristiwa dibagi ruang sampel. Peristiwa you udah kenal. Ruang sampel you udah kenal. Peristiwanya apa? Ini dia bro. N1 peristiwa dikali N2 peristiwa. N1 peristiwa memilih 2 as dari 4 as. Dan N2 adalah memilih 3 jack dari 4 jack. Maka peluangnya adalah 24 per 2 juta. Saya tidak melihat hasilnya bro. Saya lihat proses. Bedakan you matematik anak SD, anak SMP, anak SMA dengan mahasiswa. Mahasiswa proses bro. Jadi saya sebagai dosen selalu mengedepankan proses. Benar proses, hasilnya salah, you silap, ada maafnya sedikit. Tapi kalau celakanya, prosesnya salah, hasilnya betul, you nyontek, you gegorok. Makanya yang benar itu adalah perhatikan proses, hasil salah, jangan takut. Mungkin you silap. Jadi kalau orang buat goreng pisang, proses goreng pisang ya keluar goreng pisang dong. Masa orang buat goreng pisang keluar bakwan? Lu ngawur bro. Oke? Nah, jadi seperti yang you bayangkan, bukan mudah menentukan cerita peluang. Kecuali soalnya dari sekotak kartu carilah peluang kartu berwarna hitam. Ya itu pasti dalam ruang sampelnya pasti 52. Yang warna hitam pasti 26 karena separuh-separuh hitam dan biru. Itu pasti. Melantunkan 2 dadu, carilah peluang yang bernilai 8. Mudah, titik sampelnya, ruang sampelnya pasti 36. Peristiwanya pasti yang berjumlah 8, ada 26, ada 35, 44 dan seterusnya. Itu soal icak-icak, bro. Baca aja. Nah, soal-soal seperti ini yang harus kita pahami dengan baik. Seperti ya tadi, kenapa ruang sampelnya 52 kombinasi 5, kenapa peristiwanya harus seperti ini. Itu harus jelas. Walaupun kita belajar di rumah, bro, kita harus semangat. Lihat gue nih, saya udah tua, 45. Tapi saya selalu strong, energi dalam mengajar. Oke, kita lanjutkan bro. Kita lanjutkan. Semakin lama, semakin enak bro. Semakin seru belajar kita. Jadi saya selalu berharap kepada mahasiswa agar selalu tetap optimis dalam belajar meskipun kita dalam pandemi COVID. Dan selalu saya menasihati bahwa saya sudah mengirimkan 6 buku dalam file PDF. Habiskan hari-hari Anda, waktu-waktu Anda dengan membaca, dengan belajar. Sudahlah, berhentilah keluar karena situasi juga tidak memungkinkan. Lebih bagus diisi kepala Anda dengan berbagai macam ilmu yang kelak akan berguna bagi Anda. Oke bro, kita cukup sampai di sini dulu bro untuk sesi hari ini. Saya yakin dengan semangatnya kita belajar hari demi hari, kita akan menjadi dewasa dengan matematik dan akan menjadi kekuatan bagi Anda untuk bersaing di masa depan. Oke, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.